Siapa bilang artis yang memiliki uang banyak terhindar dari masalah kulit? Nyatanya, banyak selebriti Hollywood yang tertangkap kamera sedang mengalami masalah pada kulitnya. Berikut basa-basi merangkumkannya. Artis cantik Cameron Diaz pernah mengalami masalah pada kulit wajahnya yang sangat sensitif. Dia mengaku memiliki kulit yang sensitif sehingga jerawat sering muncul akibat penggunaan kosmetik. Siapa sangka kebiasaan buruk Britney Spears berdampak buruk pada kulitnya. Karena kebiasaannya merokok dan mengkonsumsi alkohol, itu berdampak pada kulit wajahnya menjadi rusak dan mengalami bercak merah. Tak hanya itu, kulitnya menjadi bergelambir sehingga terlihat buruk saat tertangkap kamera. Kemudian ada artis seksi dan aduhai yaitu Kim Kardashian. Ia pernah mengatakan dalam acara Keeping Up with the Kardashian bahwa pernah tampil dengan wajah memerah dan iritasi. Ia bilang masalah kulit yang ia hadapi merupakan keturunan alergi dari ibundanya. Nah, menurut penonton, kira-kira Wendy Cagur itu memiliki masalah kulit karena keturunan atau karena jorok ya? Sebenarnya kalau Wendy Cagur Ini itu nggak asik nih, dari Kim Kardashian tiba-tiba ke gue. Wendy Cagur, tapi lu bagus loh disandingin sama Britney Spears dan Kim Kardashian Ya loh tapi Bapak. kalau Kim Kardashian kan alergi turunan dari ibunya. Gue kan jorok. Bapak kan kutukan permanen, Pak. Tapi tadi kita sebelum ngebahas soal memiliki kulit sehat ya pemirsa ya. Jadi ternyata kulit itu juga salah satu indikator utama apakah Anda cukup nutrisi atau enggak ya. Ya, Ada yang bilang seperti itu. Tapi sekarang ngebahas masalah susu. oke. Gosip atau fakta? Oke, ya kita tahu susu itu ada kalsium, ya. Tapi kalsium sama vitamin D itu nggak bisa dipisahin. Kalsium akan diserap oleh tulang kalau ada vitamin D. Oke. Even kalsiumnya, kenapa ada yang bilang susu itu nggak baik? Karena apa? Karena nggak ada vitamin D yang masuk bersama kalsium, akhirnya kalsiumnya kebuang gitu. Ginjal bisa menjadi berat sebenarnya malah. Sama magnesium tuh sama nggak sih? Beda. Katanya perlu magnesium juga. Paling butuh untuk tulang vitamin D. Vitamin D itu paling banyak 80% itu dari matahari. Oke, berarti itu mitos dong. Jadi kalau kita cuma minum susu doang, tidak disertai dengan olahraga, Ya. Dengan vitamin D. dengan vitamin D, Iya. percuma. Percuma, kalsium akan lebih banyak terbuang sebenarnya dibandingin diserap di dalam tulang. Oke, berarti bukan olahraga ya, tapi sinar matahari ini yang kita butuhkan ya. Iya, alangkah baiknya kalau minum susu diselingin dengan ya matahari, ada kena paparan matahari atau ada makanan lain yang ada vitamin D-nya. Oh, Yang paling rekomen apa deh? Dok, dari vitamin D sendiri selain matahari. Kalau untuk makanan? Oke, kalau untuk makanan kita ikan salmon, udang itu ada vitamin D-nya. Tahu itu banyak vitamin D-nya, banyak vitamin D juga. Kalau vitamin D-nya kurang, dia ngambil dari badan kita nggak? Bisa ambil sedikit banget bisa ambil dari badan kita, tapi yang dibutuhin itu dari luar. Masalahnya vitamin D yang paling dibutuhin itu dari luar. Soalnya Yang aku baca- mengaktifkan itu sinar matahari. Aku tuh baca sampai takut minum susu sapi karena dia bilang perlu magnesium untuk memproses si kalsiumnya. Karena nggak magnesiumnya kurang, dia ambil magnesium dari tulang kita. Akhirnya minum susu malah bikin tulang keropos. Nah lo gimana Ya, tuh dok? makanya nggak ada fungsinya susunya kalau kita nggak disertai Disertai dengan vitamin D itu. dengan vitamin D yang tadi. Magnesium ada tapi nggak begitu banyak dan benar gitu. Kita nggak minum susu pun sebenarnya masih bisa gitu. jadi Tapi susu kalau- itu bukan kewajiban sebenarnya ya. Iya, tapi kalau susu nggak masuk terus kalsium nggak masuk, yang akan diambil kalsium dan magnesium itu dari tulang kita sendiri. Mungkin kita butuh kalsium tapi nggak harus dari susu gitu. Ya, lah. selain dari bener susu banget. bisa dari mana kalsium? Biar ibu-ibu tahu, jadi kalau anak-anak yang nggak doyan susu tuh nggak dijejelin Nah, kayak gitu. gue kan nggak suka susu. Brokoli Nggak bisa. ya. Bapak nggak suka susu? Kalau minum susu putih mual. Enggak, maksudnya nggak suka susu Iya, sapi. kalau minum kalau ini beneran kalau minum susu putih mual, kalau minum susu coklat kadang-kadang nggak cocok buat Nah, perut. ini solusinya gimana nih? Ya laktos bisa coba susu kedelai bisa dari nabati Atau ya. kalau nggak susu gitu, vitamin Oke. kalsium dari mana? Dari brokoli tadi. Brokoli. Ini benar Nggak banget suka dari juga. brokoli. Maya ini jago banget ya Maya. Dia tahu banget masalah nutrisi ya. Bagus. Iya, Bagus. dari Pantesan brokoli badannya juga bisa tadi ya, dari brokoli bisa, dari kedelai juga bisa, dari jenis kacang-kacangan juga bisa ya, kacang polong juga bisa. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke sini. Ini kenapa ada bahan-bahan makanan? Karena kita ingin memberitahu dengan nutrisi yang tepat, seperti tadi saya bilang, kulit Anda bisa terlihat lebih baik. Iya. Untuk kulit yang lebih baik, yang dominan dibutuhkan sebenarnya adalah antioksidan yang tinggi. Ya, terutama ada vitamin A, C,
dan E. Aceh, Iya, AC. Nah, yang paling tinggi rata-rata ini nih, tomat. tomat cherry. Semakin merah, itu antioksidannya semakin tinggi. Likopennya lebih tinggi gitu, kalau merah. Ya, warna merah pada tomat. Terus buah beri, ya, buah jenis beri itu banyak mengandung vitamin C, ya. Terus di sini ada juga wortel, ya, wortel di sini mengandung vitamin A juga. A itu selain buat, ya, kalau kita sering kalau di ya di sekolahan dulu untuk mata gitu. Padahal dia punya antioksidan. Vitamin A itu adalah antioksidan yang baik untuk kulit. Timun juga baik, tapi biasanya timun nih dicampur dengan tomat untuk aplikasi buat muka. Jadi masker. masker. Ya, buat masker Untuk muka. kulit ya. Untuk kulit. Itu. Oke, coba sekarang sambil dibikin dibantu Cilena, kita akan membuat salad namanya salad demi kecantikan. Pakai selada, Baunya. wortel, pakai timun. Coba sekarang aku tanya ya sama ibu-ibu jujur, nafsu nggak makan beginian? Gue ditawarin Tapi makanan bagus sehat loh. aja, enggak mau. Warna-warni loh. Nah ini dok, ini apa yang salah sih Bukan dok di anak-anak. masyarakat kita dok? Masalah di kebiasaan, masalah di mindset, atau masalah di orang tua kita nih karena nggak ngebiasain kayak gini? Ini gimana untuk ngerubahnya? Iya, jadi sebenarnya ya itu ini dulu. kalau saya kalau lihat ya, saya belum ada penelitian di sini, tapi kalau saya melihat kalau masalah kita adalah sebenarnya pertama adalah dirasa sih sebenarnya. Dirasa. Rasa. Lidahnya nggak cocok gitu ya. Iya. Nah kalau misalkan nih maaf nih Lena kan sudah terbiasa dengan ya udah nggak memperhatikan nutrisi biasa aja dan segala macam, tapi tiba-tiba sadar oh anak gua nggak boleh kayak gitu. Iya. Gimana tuh? Apa udah harus dicontohin dari dia atau ya udah anaknya aja yang harus dirubah? Harus dicontohin lagi, mana bisa Ya, harus- kak, jarak kita sekarang mah. Iya, Kamu sebaik- nggak boleh ngerokok ya, tapi mamanya begini. Iya. Harus menjadi contoh yang baik. Anaknya kan Iya. bingung. Kalau menurut dokter sendiri Kalau saya jangan kemana-mana tetap di bahasa